Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup naik 53,1 poin atau plus 0,74% ke level 7186,56. IHSG hari ini closingnya hijau dan menembus area resist dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di angka 7181. Hari ini closingnya di 7186. Besok IHSG masih berpeluang naik dengan resisten terdekatnya sudah dekat, yaitu di area sekitar 7193. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke area sekitar 7200. Nah, di saat IHSG naik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal dari saham-saham sektor industri dasar dan juga kimia. Yang pertama ada saham Cepin, kemudian CPFA, BRPT, dan yang terakhir ada saham INKP. Bagaimana prospeknya untuk besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Paphem Indonesia Tbk. Cepin hari ini ditutup naik 225 poin atau plus 3,94% ke harga 5925 per lembar saham. Ada 177.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 103 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker, secara keseluruhan terlihat jelas ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS, OD, CC, BK, dan juga ZP. Dari segi teknikal, Cepin untuk saat ini masih dalam posisi sideways dengan arahnya ada resist terdekat di sekitar 6000. Bila ternyata ini memang dijebol, apalagi closingnya di atas 6050, maka Cepin akan breakout dengan resisten terdekatnya. Berikutnya ada di 6100. Bila ini juga mampu ditembus, ada peluang menuju ke 6300. Namun sebaliknya, cermati titik ini di 6000. Bila ternyata tidak mampu ditembus dan kemudian merah, ada risiko untuk balik lagi ke area supportnya seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dimana kalau misalkan koreksi, resikonya bisa dibawa ke sini dulu. Support terdekatnya ada di 5750. Kalau ini juga dijebol, ada risiko dibawa balik lagi ke area supportnya, support sideways-nya yang ada di sekitar 5600 sampai 5525. Yang kedua ada saham JPFA atau Java Comfort Indonesia Tbk. JPFA hari ini ditutup naik tinggi 110 poin atau plus 7,3% ke harga 1615 per lembar saham. Ada 741.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 117 miliar. Asing hari ini net buy. Dari transaksi broker, secara keseluruhan juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CC, YU, AK, dan juga BK. Dari segi teknikal, JPFA hari ini berhasil menjebol resist, dua resist tepatnya, yaitu di area 1150 dijebol, kemudian juga menjebol resist berikutnya yang ada di 1585 sebelum akhirnya closing di 1615. Untuk besok, JPFA masih ada peluang untuk naik dengan targetnya kalau emang benar-benar naik ada resist di sekitar 1650. Kalau memang ini mampu dijebol, peluangnya bisa menuju ke 1700 lagi. Namun sebaliknya, bila ternyata koreksi, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastiknya sudah mulai memasuki area overbought atau jenuh beli, cermati titik ini sebagai kuncinya. Kalau misalkan turun selama masih closing di atas 1585, Anda masih bisa hold. Namun bila ternyata closingnya di bawah ini, maka ada risiko bisa dibawa balik lagi menuju ke 1550 atau bahkan menuju ke sekitar area support selanjutnya yang ada di 1515. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. Hari ini BRPT ditutup turun 10 poin atau minus 1,02% ke harga 965 per lembar saham. Ada 416.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 40,3 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 6 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker CC. Dari segi teknikal, BRPT dalam beberapa waktu terakhir mampu bertahan setelah menguji support yang ada di 955. Dan untuk saat ini, supportnya masih mampu menahan penurunan harganya. Nah, besok bisa jadi menjadi hari penentuan apakah supportnya dijebol atau mulai ada pembalikan arah. Apalagi bila kita lihat candlenya itu sudah masuk area MA20
dan misalkan besok closingnya merah dan malah closing di bawah di 955, maka ada risiko BRPT patah tren dengan resikonya bisa dibawa menuju ke sini 910, ini support selanjutnya, atau bahkan ke support berikutnya di area MA60 yang ada di 855. Ini resiko untuk saham BRPT apabila ternyata besok jebol support. Namun sebaliknya, bila ternyata BRPT kemudian hijau, resisten terdekat yang perlu dijebol ada di 1000. Kalau ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke sekitar 1035 sampai 1065, dan akan breakout apabila closingnya di atas 1065. Kalau itu yang terjadi, maka peluangnya bisa menuju ke sekitar 1100 sampai 1125. Yang terakhir ada saham NKP atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. NKP hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 0,63% ke harga 7950 per lembar saham. Ada 30.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 23,8 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS, BB, DX, dan juga BK. Dari segi teknikal, INKP, bila kita lihat dari chartnya itu trennya naik namun lambat. Jadi bagi Anda yang pegang saham INKP, perlu kesabaran ekstra untuk melihat harganya naik. Bila besok lanjut hijau, maka target terdekatnya ada di sekitar 8100. Bila ternyata ini dijebol, ada peluang menuju ke sekitar sini di 8425 sampai 8520. Namun sebaliknya, support terdekat bila ternyata INKP koreksi ada di sekitar sini, di sekitar 7800. Bila ini dijebol juga, maka ada risiko INKP lanjut turun. Risikonya bisa dibawa menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar 7575. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor industri dasar dan kimia yang bisa Anda cermati untuk perdagangan besok hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Selalu siapkan trading plan, jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.